Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di acara sosialisasi Sipenmaru dan program studi. Bersama saya Ijan. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Poltekkes Kemenkes Kaltim. Sebelum kita ke beliau, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Nas Rifan Firdaus, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Beliau adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Beliau adalah salah satu rising star di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Beliau lahir di Samarinda 7 Februari 1986. Beliau berarti ini baru sebulan berulang tahun ya. Nomor telepon beliau boleh dicatat 0852 5068 0976. Beliau berdomisili bekerja itu di Kurnia Makmur di Direktorat Poltekkes Kemenkes Kaltim. Beliau pernah bersekolah di Poltekkes Kemenkes Kaltim S1 dan melanjutkan S2 beliau di Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu yang sama yaitu keperawatan. Pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi wakil ketua bidang organisasi wilayah PPNI Kaltim. Beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris Himpunan Gawat Darurat Kaltim. Dan beliau sekarang adalah Ketua Komisariat PPNI Poltekkes Kaltim. Baik, langsung ke beliau, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan PJJ. PJJ ini pendidikan jarak jauh ya. Ya, betul. Saya sebut Bang Rifan aja nih, Bang Rifan. Ya. Bisa ceritakan mungkin sejarah berdirinya PJJ ini seperti apa, Bang? Silakan, Bang. Baik, Mas Ijan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bisa silaturahmi ya, diberikan kesempatan. Terima kasih dari pihak Poltekkes mengundang saya untuk menceritakan atau berbagi tentang pendidikan jarak jauh. Jadi kalau kita bicara sejarah, jadi pendidikan jarak jauh ini cukup panjang perjalanannya. Jadi dari sejak tahun 2014, yaitu tepatnya di bulan Mei, inisiasinya adalah untuk meningkatkan SDM sejawat perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi semangatnya waktu itu adalah teman-teman yang ada undang-undang yang baru bahwa tenaga kesehatan itu kan minimal diploma 3. Nah, sehingga ribuan tenaga kesehatan itu banyak yang belum diploma 3. Sehingga inisiasi dari Kementerian Kesehatan itu ada program pendidikan jarak jauh. Karena mereka itu kan di perifer ya. Agak kesulitan kalau misalkan mereka harus hadir ke tempat sedangkan mereka bekerja, hadir di kampus seperti itu. Sehingga waktu itu kita mendapatkan mandat untuk Kaltim sendiri. Jadi PJJ ini ada 2, Kaltim dan Kupang untuk kesehatan ya. Untuk Kaltim sendiri itu mendapatkan mandat di bulan Mei, itu tepatnya di tanggal 26 Mei 2014. Itu mandat dari Dirjen Dikti ya. Dirjen Dikti tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Nah, berdasarkan surat tersebut kita melaksanakan rekrutmen. Waktu itu teman-teman perawat dan bidan itu yang dinunukan ya, ada perawat dan bidan. Nah, berjalannya seiringnya dengan waktu, kemudian kita mendapat izin resmi. Waktu itu kan mandat ya, di tahun 2017 kita berproses, akhirnya keluarlah izin tepat di 4 Januari itu izin dari SK Menristek Dikti. Ya, kalau dulu kan Ristek Dikti ya. Jadi untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Nah, sampai saat ini terakhir kita sudah meraih akreditasi tepat di Oktober 2018 kemarin. Untuk yang keperawatan dan kebidanan itu terakreditasi B. Jadi semangatnya adalah meningkatkan pemerataan pendidikan SDM kesehatan. Begitu Mas Ijan. Jadi kalau PJJ ini kan familiarnya dengan UT kali ya, konsep pendidikan ya. Tapi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh untuk sekolah vokasi itu seperti apa sebenarnya gambarannya itu? Ya, jadi PJJ ini memang identik dengan UT ya. Nah, perbedaan kita dengan UT tadi sudah disampaikan bahwa kita ini ada vokasinya. Jadi ada sisi di mana harus ada yang bertemu. Ya, kalau UT barangkali diberikan modul, bisa ujian, kemudian bisa video conference jarak jauh memungkinkan. Nah, kalau kita kan vokasi ya, karena ada praktek bagaimana cara
memasang kateter, bagaimana memasang infus. Tidak mungkin kita ceritakan secara live misalkan melalui video conference caranya begini-begini, itu agak kesulitan. Jadi harus ada yang namanya tatap muka. Nah, jadi perbedaannya itu kita untuk PJJ yang kesehatan itu ada yang namanya rekrutmen teman-teman tutor. Ya, tutor itu adalah teman-teman perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya di tempat wilayah USBJJ istilahnya, ada unit sarana belajar jarak jauh. Jadi kita punya USBJJ kemarin di Nunukan. Jadi di sana itu ada tempat berkumpulnya, waktu itu difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Jadi teman-teman tutor berkumpul di situ, termasuk ketika kita ingin berkomunikasi video conference dengan mereka. Nah, tutor ini adalah perawat atau bidan yang punya pengalaman, seperti kalau diploma 3 itu minimal 5 tahun, kalau dia profesi seperti nurse itu minimal 3 tahun. Nah, mereka kan sudah pengalaman nih di rumah sakit, bagaimana cara masang infus. Nah, mereka lah yang melalui mereka kita transfer informasi bahwa inilah capaian kita, mau perawat kita tuh bisa pasang infus, bisa pasang kateter, bisa memandikan. Nah, mereka yang membantu untuk mengajar di sana. Ya, jadi kami pihak dosen tidak datang ke sana. Kenapa? Karena ini kan pendidikan jarak jauh ya, bukan kelas jauh. Itu kan kelas jauh kan sudah tidak diizinkan lagi. Nah, jadi kami pengen seperti ini. Jadi nanti komunikasi dengan tutor, ini loh kami seperti ini, kita serahkan SOP-nya. Nah, inilah vokasinya di sini. Ya, jadi teman-teman itu belajar di sana bisa langsung praktek, tetap dari sisi capaian kompetensi, capaian pembelajarannya tetap tercapai karena ada teman-teman tutor di sana yang membimbing cara melakukannya, cara bagaimana. Agak susah kan kalau kita yang untuk online ini misalkan bagaimana bersikap, bagaimana bahasa tubuh, itu yang agak susah, sehingga teman-teman tutor di sana yang membantu. Begitu, Mas Jan. Artinya ini jalan, artinya tetap ada beberapa kendala-kendala berbeda dengan orang seperti kuliah reguler, Bang Ripan ya. Iya. Nah, seperti tadi sampaikan, kelas pertama itu dinunukan ya. Nunukan. Selain kendala-kendala karena tidak bertemu langsung, itu ada kendala lain seperti apa tuh Bang? Jadi kalau bicara geografis khususnya di Kaltim ya, teman-teman itu adalah terkendala di geografis. Jadi kita ketahui bahwa teman-teman yang berada di, bahkan ada yang bekerja di perbatasan, itu kan akses untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran itu agak kesulitan. Salah satu kendala mereka adalah transportasi sebenarnya. Itu sudah kita meminimalkan, tidak harus ke kampus induk di Kaltim kan. Mereka hanya cukup mendekat di daerah seperti Nunukan tadi. Itu kalau mereka bahkan ada yang seperti pesawat. Pesawat itu ada hari-hari saja. Jadi ada yang hari Rabu, hari Jumat. Jadi kalau sudah lewat harinya mereka tidak bisa ngumpul di USBJJ. Kalau misalkan pas waktu ada sesi, misalkan ada praktik ya, mereka kan harus hadir onsite di USBJJ Nunukan tadi yang ada di dinas. Nah, ketika mereka jadwalnya misalkan tidak kebagian pesawat ataupun misalkan naik speed gelombangnya besar, itu salah satu tantangan yang menurut kami ya mau tidak mau itu bagian dari seni bagaimana melaksanakan PJJ ini. Selain itu juga teman-teman ini karena ini adalah waktu itu programnya untuk yang percepatan yang dari SPK ataupun dari D1 untuk upgrade menjadi diploma 3, tentu saja mereka sudah lama di layanan kesehatan ya. Mereka sudah ya mohon maaf usia juga tidak terlalu dianggap tua juga tidak, muda juga tidak. Nah, sehingga ketika mereka beradaptasi harus online, harus buka laptop. Bahkan ada yang kali pertama itu mereka tidak tahu di mana cari tombol power laptop, itu luar biasa. Sampai mereka lulus, mereka bisa kirim email, mereka bisa video conference. Artinya pendidikan jarak jauh ini sedikit banyaknya secara tidak langsung mereka tidak diajarin gimana cara menggunakan IT, tapi secara tidak langsung IT itu istilahnya literasi IT-nya sudah otomatis mereka. Jadi yang paling berat itu adalah masalah transportasi, akomodasi, kemudian dari sisi jaringan. Nah, itu yang menurut kami, tapi terbukti kami sudah bisa meluluskan, artinya kendala itu bukan jadi bagian yang bermasalah. Artinya bagaimana semangat kita, bagaimana kita komunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana dengan teman-teman tim yang ada di kampus sendiri,
Alhamdulillah kita sudah bisa meluluskan mereka kemarin. Begitu Mas Ija. Bahkan saya dapat informasinya itu sudah diakreditasi Bang Rifan. Ya betul, alhamdulillah. Jadi sudah terakreditasi B. Jadi B itu kan nilai yang cukup lumayan lah kita bisa mencapai itu ya. Jadi B untuk perawat, kemudian B untuk bidan, dan nilainya juga tidak B ke bawah ya. Kalau kita istilahnya nggak ada sih istilahnya B kurus, B gemuk ya. Jadi kalau misalkan diistilahkan barangkali istilahnya B gemuk nilainya. Jadi hampir-hampir ke A, walaupun kita maksimal sudah usaha seperti itu Mas Ijan. Ya. Jadi PJJ ini kan punya banyak tantangan nih karena tidak bertemu, harus pakai tutor segala macam. Ke depan ini seperti apa rencananya Bang Rifan nih? Ya, jadi kami juga bertemu dengan pihak BPSDM yang awalnya waktu itu sebagai mereka yang memberikan given dari mereka waktu itu ya programnya. Kesini ternyata apalagi saat ini pandemi COVID-19, pendidikan jarak jauh itu menjadi barang yang sudah tidak barang umum lah istilahnya. Kalau dulu kan agak kesulitan ya. Kita misalkan video konferensi aja agak susah. Sekarang itu udah jadi sudah ibaratnya kayak trennya sudah seperti itu. Nah, jadi dari BPSDM waktu itu juga memberikan izin kepada kita untuk mengembangkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan untuk teman-teman nakes yang dari SPK atau dari D1. Nah, jadi kita diberikan izin untuk pengembangan teman-teman yang fresh graduate. Jadi yang baru lulus dari SMA, SMK, ataupun yang sederajat itu mendapatkan peluang yang sama untuk belajar di pendidikan jarak jauh. Nah, saat ini kita juga barangkali nanti ada di share oleh teman-teman bagaimana kita membuka penerimaan juga untuk pendidikan jarak jauh yang fresh graduate. Nah, tentunya semangat kita adalah bagaimana jangan sampai, ya mohon maaf, mungkin fenomenanya saat ini adalah teman-teman yang nakes yang mengisi di daerah perifer itu adalah nakes yang bukan domisili setempat. Kemudian mohon maaf, ada istilah dari teman-teman di daerah itu, mereka hanya sebagai batu loncatan, misalkan sebagai PTT atau jadi PNS di daerah tersebut, tiba-tiba sudah berjalan 4 tahun, 5 tahun membangun desa atau daerah tersebut, tiba-tiba pindah kembali ke tempat asal. Nah, tentunya ini kan merugikan dari sisi pengembangan SDM, dari sisi pemerintah daerah. Nah, semangat kita adalah kita berharap khususnya di Kaltim dulu nih, 10 kabupaten kota ini kita bisa capai semua. Ya, setidaknya kita bisa membangun USBJJ seperti diunukkan tadi, membangun agar teman-teman yang bisa belajar tidak harus ke ibu kota provinsi. Dan ini juga menunjang saat ini juga ada program, kalau dari sisi keperawatan itu ada program 1 perawat 1 desa. Nah, jadi ini sebenarnya program dari pemerintah, dari PPNI pusat, itu bersinergis dengan program pendidikan jarak jauh ini. Bagaimana teman-teman yang di daerah, anak-anak asli daerah, itu mereka bisa kuliah tanpa harus meninggalkan tempat. Misalkan mereka sambil berladang membantu orang tua, ataupun mereka bekerja di sana, itu memungkinkan karena intensitas harus ke kampus induk itu kan tidak seperti kuliah reguler, harus ngekos, harus bertahan sekian bulan seperti di Samarinda. Nah, itu ke depan kita arahnya bahwa seperti itu. Dan yang paling penting adalah teman-teman perawat dan bidan ini, kita berharap bahwa untuk contoh yang di keperawatan itu ya, untuk di keperawatan kami juga sudah menggagas bahwa kita akan menggandeng ikatan himpunan, sehingga seperti ini, misalkan rumah sakit atau puskesmas butuh perawat apa nih, misalkan butuh perawat komunitas, yuk kita create perawat komunitas. Kemudian misalkan rumah sakit butuh perawat gawat darurat, ayo kita create perawat gawat darurat, sehingga ke depannya teman-teman yang lulus dari pendidikan jarak jauh diploma 3 ini, khususnya untuk keperawatan ya, karena saya bidang keperawatan, itu tidak lagi puskesmas, rumah sakit itu repot, wah kalian pelatihan dulu ya sekian bulan untuk biar terampil di gawat darurat, kalian pelatihan dulu sekian bulan untuk di kamar operasi, itu kan mengeluarkan biaya. Nah, kalau misalkan dari rumah sakit, nih tolong dong saya mau perawat 10 orang di rumah sakit ini yang khusus kamar bedah. Ya udah, sambil mereka kuliah, kita gandeng ya, kalau bedah itu kan himpunan perawat kamar bedah, HIPKABI. Kita gandeng HIPKABI Kaltim, HIPKABI pusat, kemudian
mereka yang membantu ya di semester akhir mereka pemagangan, sehingga ketika mereka pemagangan itu bekerja itu udah kalian sudah lulus punya ijazah masuk ke sana itu sudah bekerja, tidak lagi diajarin lagi, di-upgrade lagi. Barangkali itu kedepannya seperti itu, Mas Ijan. Berarti ini berita gembira untuk anak-anak yang di daerah perifer, daerah pinggiran, yang pengen sekolah kesehatan, artinya kesulitan biaya, masalah tempat, masalah jauh, itu bisa ada peluang dengan sekolah PJJ ini, Bang Rifan ya. Ya, betul. Jadi ini informasi bagus sekali. Mudah-mudahan bisa sampai nanti ke daerah pinggiran yang punya kesulitan dari segi jarak ya, tentu mengeluarkan biaya yang besar, bisa sekolah PJJ ini. Dan sekarang berita gembiranya adalah ini bisa terima dari lulusan fresh graduate, lulusan SMA, Bang Betul, Rifan ya. betul. Nah ini penting sekali nanti diketahui. Nah sekarang yang sudah dilakukan untuk dalam rangka menjangkau informasi ini ke daerah-daerah nih, apa yang sudah dilakukan? Oke, saat ini kami juga dari sisi media sosial itu sudah bergerak, dalam artian kita melakukan penyebaran informasi. Ada dari Instagram di Poltekkes, di Humas, kemudian Instagram pribadi, kemudian Facebook pribadi, termasuk di website. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan nakes yang ada di daerah tersebut. Seperti di Nunukan itu berkomunikasi dengan beberapa dokter, beberapa perawat dan bidan. Jika memungkinkan, misalkan kami menawarkan sekali nih, misalkan ada pemerintah daerah atau oke deh, misalkan kepala desa punya inisiatif atau camat punya inisiatif, tolong dong kami punya program nih, didik sejumlah warga kami, masyarakat kami untuk membangun desa. Wah kami siap nih, kami siap berapapun jumlahnya, kami siap memfasilitasi, menjalin kerjasama. Silahkan dari misal kecamatan atau pihak kepala desa ataupun dari pemerintah daerah, bupati ataupun wali kota setempat, kita siap nih untuk mengkrit keinginannya seperti apa. Enggak usah muluk-muluk lah. Mungkin fenomenanya sekarang apakah perawat harus profesi dulu? Tidak semua harus profesi. Kenapa? Karena ada area-area yang misalkan beberapa rumah sakit itu masih tetap membutuhkan tenaga kesehatan untuk minimal diploma 3 perawat atau bidan ini. Artinya peluang ini masih besar, walaupun mungkin rumor di masyarakat itu bahwa wah ini harus profesi dulu. Enggak, itu artinya programnya mungkin dari proporsi ya, nanti ada proporsi masing-masing. Tetap harus ada perawat atau bidan diploma 3. Ya, jadi ini untuk mensinergiskan. Siapa kalau semuanya nanti menjadi manajer, semua jadi kepala ruangan, siapa yang nanti yang melaksanakan tindakan pelayanan di perawat pelaksana. Nah itu artinya kami saat ini juga mengundang, silahkan nanti Bapak Ibu yang melihat tayangan ini, kami sangat senang bekerja sama, menjalin hubungan kerjasama dari sisi pendidikan kesehatan. Demikian Mas Ijan. Kalau untuk kelas yang dari SPK itu masih buka atau ini kan fresh graduate nih yang segmen barunya ini. Ya. Untuk kalau yang lulusan SPK itu masih bisa di-hire untuk ngambil D3 nih Bang Rifan? Oke, jadi untuk pendidikan jarak jauh yang teman-teman yang dari SPK itu kan programnya karena mereka sambil bekerja ya. Waktu itu sambil bekerja, kemudian sambil kuliah. Dan programnya itu juga harus karena SKS yang diatur itu satu semester itu harus paling banyak itu 15 SKS. Karena asumsinya tidak mungkin lebih dari itu, mereka bisa bekerja sambil kuliah itu tidak mungkin, bebannya tidak memungkinkan. Jadi informasinya dulu teman-teman itu sampai 8 semester. Tapi yang fresh graduate ini bisa diselesaikan 6 semester, jadi 3 tahun. Dan saat ini kami juga mendapatkan data hanya sedikit, paling 1-2 orang saja lagi perawat dan bidan yang dari SPK atau D1. Jadi kalaupun misalkan mereka mau bergabung itu agak kesulitan karena dari sisi, kecuali misalkan mereka membentuk ya ini Pak, kami di daerah kami ini ada sekian orang, misalkan 30 orang, tolong dong di upgrading untuk diploma 3 itu memungkinkan. Karena saat ini di Kaltim sendiri kami sudah dapat data hanya 1-2 orang saja. Jadi ketika itu dilaksanakan kesulitan. Kenapa? Kesulitan dari sisi pembiayaan itu besar kosnya karena teman-teman harus pembaginya kan kecil. Jadi program yang SPK ini menurut kami ada peluang, cuma saat ini karena jumlah kuotanya tidak mencukupi agak kesulitan. Begitu Mas Ijan. Ya. Ini sementara kita hanya terima D3 ya.
peluang untuk buka D4 atau profesi gimana Bang Rifan melalui PJJ ini? Ya, ini menarik nih pertanyaan yang sering kita tanyakan ketika kami share informasi, kami mau nih ke sarjana, kami mau nih ke profesi, itu sering ditanyakan. Ada nggak program seperti itu? Karena nakes kita juga sudah banyak yang pendidikan diploma 3. Nah, saat ini untuk izin pendidikannya termasuk akreditasinya itu baru pada level diploma 3. Diploma 3 perawat dan diploma 3 bidan. Nah, saat ini juga kita tidak bisa, belum ada aturan bahwa kalau sudah punya pendidikan jarak jauh diploma 3, kemudian bisa di apa istilahnya mungkin pemutihan biar jadi prodi sarjana, itu belum ada izin. Kita berharap sih seperti itu. Kalau misalkan bisa, kita kan sudah punya SDM, kita punya fasilitas. Kalau misalkan seperti itu bisa, tapi pasti tentunya ada proses panjang dari kementerian baik itu kesehatan maupun Dikbud, itu kan pasti akan banyak aturan-aturan apa yang harus seperti itu. Jadi saat ini sementara ya saya tidak bilang bahwa hanya, tapi kalau misalkan sementara itu artinya kita akan berusaha berproses bagaimana pemerataan pendidikan ini tidak hanya pada level diploma 3. Demikian Mas Jan. Ya, karena saya juga sering mendengar bahwa banyak lulusan yang sudah D3 ingin lanjut sekolah tapi kendalanya sama seperti yang kasus di dulu di SPK itu. Betul. Mereka pengen sekolah tapi kendala karena sudah bekerja di daerah perifer. Betul. Mau sekolah harus ke ibu kota, kendala-kendala wilayah itu. Yang mudah-mudahan bisa Bang Rifan ini memperjuangkan Insya Allah, bisa insya Allah. peningkatan kualitas. Betul. Ini kalau lulusannya ijazah, transkrip sama seperti reguler ya Bang Rifan? Ya, jadi tidak ada perbedaan. Jadi walaupun tidak ada ijazahnya, ijazah jarak jauh tidak. Jadi ijazahnya sama, pendidikan diploma 3 keperawatan, kebidanan, sama ijazahnya sama dengan yang harus datang ke kampus, kemudian sama juga untuk transkripnya. Jadi tidak ada perbedaan. Gitu Mas Ijan. Dan peluang bekerjanya sama ya Sama peluang kerjanya. Jadi tidak ditanya bahwa kalian lulusan PJJ atau yang onsite, enggak. Jadi sama peluangnya, ketika lihat ijazah ya sama. Karena mereka juga finalnya akan ada proses yang namanya uji kompetensi UKOM. Yang saat ini sudah aturan 2021 ini adalah exit exam. Artinya dari sisi kampus itu harus mendidik, harus meluluskan setelah lulus UKOM ini baru bisa wisuda. Kan seperti itu aturan sekarang. Artinya filternya juga salah satunya di situ. Kalau misalkan memang waktu itu yang teman-teman yang SPK itu kan ada sedikit excuse ya, ada bahwa tidak perlu UKOM. Nah, nanti kalau yang reguler ini perlu UKOM, nanti kita akan lihat bagaimana hasil UKOM-nya. Insya Allah saya yakin dan percaya mereka bisa bersaing dan bisa lulus 100%. Gitu Mas Ijan. Iya. Jadi mungkin nanti kaitan dengan kalau mendapatkan informasi bagaimana daftarnya itu mungkin bisa melalui ada link mungkin nanti disampaikan di layar ya. Jadi untuk dapat informasinya seperti apa itu ada di layar. Siapa harus dihubungi. Bang Rifan juga nomornya open ya. Nanti siapa tahu dari daerah ada yang mau bertanya. Siap. Seperti apa sih detailnya sekolah PJJ ini dari jarak jauh tapi tetap bisa sekolah vokasi, sekolah keperawatan. Saya ulang nomor HP-nya atau nanti ditulis di layar aja ya nomor HP. Ya, boleh. Prodi. Terakhir mungkin ada lagi yang mau disampaikan, harapan-harapan yang ingin disampaikan oleh. Ya baik, makasih Mas Ijan. Terakhir barangkali closing statement dari saya, kami mengajak teman-teman putra-putri daerah bergabung dengan Poltekkes Kaltim. Jangan teman-teman mengkhawatirkan kelas kalian panas, tidak. Kalian kan di rumah sendiri. Ya kalau panas di sendiri, dingin sendiri. Kemudian jangan khawatirkan misalkan kesulitan bagaimana belajar. Insya Allah kami sudah siapkan teman-teman tutor, teman-teman dosen pengembang untuk bersinergi bagaimana meningkatkan keilmuan dari teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu, segera teman-teman daftarkan diri pendidikan jarak jauh, diploma 3 keperawatan maupun diploma 3 kebidanan. Jangan kalau bisa online kenapa harus onsite. Terima kasih. Terima kasih Bang Rifan. Ya kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode Stephen Maru dan Sosial Politik selanjutnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.